Selamat siang, di sini saya bernama Daci Sitanggang dari kelas 11 MIA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu jaringan pada tumbuhan terdapat dua jenis, yaitu jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau dewasa. Yang pertama sekali adalah meristem atau embrional. Jaringan meristem adalah jaringan muda yang selalu aktif membelah. Contohnya adalah meristem primer, sekunder, dan interkalar. Kedua adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan dasar adalah jaringan yang kaya akan ruang antar sel. Contohnya itu adalah palisade, tempat berlangsungnya fotosintesis, dan jaringan parenkimspos. Selain menjadi tempat berlangsungnya fotosintesis, juga menjadi tempat penyimpanan hasil fotosintesis. Yang ketiga adalah jaringan mekanik atau penguat. Jaringan mekanik ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim, sel-selnya hidup, mengalami penebalan zat selulosa pada dinding selnya. Yang kedua adalah jaringan sklerenkim, yaitu jaringan yang sel-selnya mati, mengalami penebalan oleh lignin, yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terbagi menjadi dua bagian, yaitu floem. Floem tersusun oleh parenkim floem, serabut floem, pembuluh tapis, sel pengiring, berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua adalah xilem. Xilem tersusun oleh parenkim xilem, serabut xilem, trakea, trakit, dan unsur pembuluh, berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah melalui akar sampai daun. Ada cara menghafal jaringan tersebut dengan mudah, yaitu epipar penyok ngangkut meri, epi untuk epidermis, par untuk parenkim, penjek untuk penyokong, ngangkut untuk pengangkut, meri untuk meristem. Yang berikutnya adalah organ pada tumbuhan atau struktur tumbuhan. Struktur tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun sebagai organ utama. Selanjutnya, bunga, buah, dan biji akan terbentuk sebagai organ tambahan. Ada cara mudah untuk menghafalnya adalah aku barang dengan bung babi. Artinya, aku akar sebagai akar, barang sebagai batang dengan bunga bung sebagai bunga, babi sebagai buah, dan jadi biji. Yang pertama adalah akar. Akar secara umum berfungsi untuk melekatnya tumbuhan pada media, menyerap air dan unsur hara, alat pernapasan, tempat penyimpanan cadangan makanan, dan menopang tegaknya batang. Akar berkembang dari meristem apikal di ujung akar yang dilindungi, yaitu kalipra atau tudung akar. Pembelahan meristem apikal membentuk zona pemanjangan sel, zona diferensiasi sel, dan zona pendewasaan sel. Yang kedua adalah batang. Batang berfungsi dalam pengangkutan air dan unsur hara dari akar. Dapat memperluas tajuk tumbuhan dalam efisiensi menangkap cahaya matahari. Tempat tumbuh organ generatif, efisiensi penyerbukan dan pemancaran benih, tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, tempat terjadinya transpirasi dan gutasi penyimpanan cadangan makanan pada vakuole amilum, transpirasi dan pertukaran gas pada stomata. Yang keempat adalah bunga. Bunga berfungsi untuk menghasilkan alat perkembangbiakan. Bunga akan berkembang lebih lanjut membentuk buah dan biji. Yang terakhir adalah buah dan biji. Buah merupakan perkembangan dari bakal buah. Buah merupakan buah yang seluruhnya terbentuk dari bakal buah, disebut buah sejati atau yang contohnya adalah mangga. Sedangkan yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga disebut buah semu atau contohnya adalah buah jambu monyet. Buah tersusun atas 3 bagian, yaitu eksokarp atau kulit buah, mesokarp atau daging buah, dan
endokarp sebagai lapisan dalam buah. Bakal biji yang terdapat dalam bakal buah akan berkembang menjadi biji, yang merupakan alat perkembangbiakan utama. Alat perkembangbiakan utama. Biji terdiri dari kulit biji, tali pusar atau tangkai biji, inti biji, dan isi biji. Jika ada kesalahan, kekurangan, atau kelebihan, mohon dimaklumi karena masih dalam proses pembelajaran. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.